Siapa di sini yang punya pengalaman saat menegur rekan kerja yang tidak aman, bukannya malah membuat mereka mengerti, malah membuat mereka jadi emosi? Nah, untuk video kali ini kita akan bahas hal tersebut. Kira-kira bagaimana sih cara menghadapi para pekerja yang memiliki karakteristik atau watak yang berbeda-beda, agar pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik oleh mereka. Jadi, langsung aja kita tonton videonya. Kalau saran saya pribadi adalah, sebelum kita mulai menegur atau memberikan informasi keselamatan sama para pekerja, kita perlu tahu dulu nih watak dari pekerja tersebut. Kira-kira tipenya seperti apa, agar intervensi yang kita berikan itu tepat. Jangan sampai malah berlawanan dan bisa menimbulkan konflik. Nah, kalau saya pribadi, saya membagi karakteristik pekerja itu menjadi 5. Yang pertama adalah tipe pekerja yang penurut. Penurut itu seperti apa? Jadi saat kita memberikan pesan-pesan keselamatan, mereka akan nurut. Oh iya Pak, siap Pak. Oke Pak, setuju Pak. Tipe seperti ini adalah mereka cenderung untuk mengiyakan apa yang kita sampaikan. Tetapi sayangnya, perilaku tidak amannya dilakukan berulang-ulang atau tidak ada perbaikan. Pernah ketemu dengan tipe pekerja seperti ini? Kalau pernah, bagaimana sih caranya untuk intervensi terhadap mereka? Saran saya teman-teman, seringkali tipe pekerja yang seperti ini bukan karena mereka nggak mau, tetapi terkadang mereka nggak paham sama yang kita sampaikan. Penting banget untuk tipe pekerja yang seperti ini, kita gali dulu pemahaman mereka. Mereka sudah paham belum terkait dengan prosedur kerjanya? Mereka sudah paham dengan apa sih tindakan yang mereka lakukan yang kurang tepat? Sebaiknya untuk tipikal pekerja yang seperti ini, kita lebih banyak bertanya dan memberikan verifikasi. Nanti kedepannya kita tinggal melakukan monitoring atau melakukan pengecekan lagi, harapannya agar si pekerja tersebut benar-benar paham, mereka benar-benar mengimplementasikannya dengan baik saat mereka bekerja. Tipe pekerja yang kedua yaitu adalah si pembicara ulung atau si aktif. Nah, pernah nggak ketemu sama pekerja yang paling suka, yang doyan banget untuk berbicara? Jadi, kita menemukan mereka melakukan tindakan tidak aman. Saat kita mau menegur, mereka selalu yang duluan berbicara atau mereka lebih dominan saat pembicaraan. Kalau pernah berhadapan dengan tipe pekerja seperti ini, apa yang perlu kita lakukan? Nah, kalau untuk tipe pekerja seperti ini, saya pribadi saya lebih menyukai. Karena tugas kita ini cukup mudah, yaitu kita cukup mendengarkan, kita hanya perlu untuk memberikan respon yang memancing mereka untuk memberikan opini yang positif. Harapannya agar apa yang mereka sampaikan itu sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan atau perusahaan harapkan. Tipe pekerja yang ketiga adalah tipe pekerja yang kritis. Nah, untuk tipe pekerja ini seperti apa sih ciri-cirinya? Biasanya mereka akan meremehkan pengetahuan kita terkait dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Jadi mereka biasanya sudah paham nih bahwa pekerjaan yang mereka lakukan itu mereka sendiri yang lebih mengerti. Kita seorang K3 ini biasanya nggak paham, jadi cukup diem aja. Biasanya pekerja tipe ini memiliki pemahaman seperti itu. Contohnya, jika mereka adalah seorang welder atau tukang las, mereka mengerti bahwa pekerjaan pengelasan, tekniknya mereka lah yang lebih paham dibanding dengan kita seorang K3. Jadi, saat kita menegur mereka saat melakukan tindakan tidak aman, mereka akan memancing kita dengan pertanyaan-pertanyaan teknis. Yang harapannya adalah agar kita tidak mampu menjawab, yang membuat kita akhirnya tidak mau untuk menegur mereka. Nah, kalau ketemu dengan tipe pekerja seperti ini, apa sih yang harus kita lakukan, teman-teman? Saran saya, memang kita sebagai seorang K3 tidak memahami secara detail pekerjaan, karena pekerjaan di tempat kerja kita sangat banyak. Ada pekerjaan mekanik misalnya, ada pekerjaan pengelasan, ada pekerjaan teknis-teknis lainnya yang kita nggak bisa paham semua. Tapi teman-teman, tugas kita adalah kita perlu untuk mendapatkan gambaran atau setidaknya pemahaman secara umum terkait dengan keselamatan pada pekerjaan tersebut. Kita bisa mempelajari atau membaca prosedur yang ada di perusahaan kita. Saat kita mau mengobservasi pekerjaan pengelasan, kita perlu paham kira-kira langkah-langkah aman dalam melakukan pekerjaan tersebut apa, agar saat nanti kita mengobservasi, kita mampu memberikan pesan-pesan yang tepat kepada para pekerja. Jadi saat kita ditanya sama si tipe kritis ini, kita sudah siap dan mampu menjawab dengan tepat. Tipe pekerja yang keempat, yang saya sebut dengan si tua. Maksudnya apa nih si tua nih? Biasanya tipe pekerja ini adalah tipe pekerja yang selalu membanggakan pengalaman kerjanya. Nah, kalau bertemu dengan tipe pekerja seperti ini, apa sih yang harus kita lakukan?
Untuk tipe pekerja ini kita harus ekstra sabar, teman-teman. Karena apa? Seringkali terkait dengan perbedaan usia. Kita yang lebih muda, otomatis cara berkomunikasi kita juga nggak bisa sefrontal dengan tipe pekerja yang masih seumuran sama kita. Jadi di sini perlu pendekatan yang lebih baik. Saran saya, untuk tipe pekerja seperti ini, kita juga perlu untuk menambah wawasan kita terkait dengan kecelakaan-kecelakaan yang pernah terjadi, baik di perusahaan tersebut atau di perusahaan lainnya. Harapannya saat kita berbicara dengan tipe pekerja si tua ini, saat mereka membicarakan pengalaman mereka, kita bisa memberikan advice atau memberikan informasi terkait dengan kecelakaan-kecelakaan yang pernah terjadi. Karena mungkin aja teman-teman tipe pekerja ini, mereka memiliki pengalaman, tapi sayang wawasannya terhadap dunia luar itu masih kecil, masih sempit. Jadi mereka tidak tahu bahwa sebelumnya sudah pernah terjadi kecelakaan-kecelakaan di perusahaan lain terkait dengan pekerjaan yang mereka sedang kerjakan. Nah, kita perlu untuk mengupgrade informasi dalam diri kita agar nanti saat kita memberikan advice, kita mampu untuk memberikan wawasan kepada mereka. Jadi seperti itu untuk tips menghadapi tipe pekerja si tua. Lanjut lagi untuk tipe pekerja yang terakhir. Biasanya saya sebut dengan tipe si preman. Untuk tipe pekerja ini menurut saya ini yang paling sulit untuk dihadapi. Biasanya seperti apa sih? Tipe pekerja ini biasanya adalah tipe pekerja yang memiliki kedudukan di sebuah perusahaan. Misalnya mereka adalah anggota serikat atau ketua serikat pekerja, yang dimana mereka memiliki power, kekuatan untuk menggerakkan pekerja lainnya. Nah, bagaimana sih tips untuk menghadapi tipe pekerja seperti ini? Teman-teman ingat, kita tidak perlu untuk memaksakan diri untuk mengubah perilakunya secara langsung. Ingat, perilaku adalah proses yang bertahap. Dan ingat teman-teman, bahwa kita walaupun seorang K3, tanggung jawab K3 itu bukan melekat pada diri kita seorang. Tetapi tanggung jawab K3 itu dimiliki oleh semua orang, termasuk dari manajemen perusahaan dan pekerja lainnya. Saran saya adalah dengan melibatkan si atasan pekerja tersebut, baik supervisornya, superintendentnya, kita ajak mereka untuk menyadarkan atau memberikan pemahaman terhadap si pekerja tersebut. Harapannya dengan adanya partisipasi dari atasan pekerja tersebut, itu bisa memberikan pemahaman yang baik dan juga bisa merubah perilaku yang tidak aman dari si pekerja tersebut. Nah, itu dia topik kita pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan memberikan wawasan untuk rekan-rekan praktisi K3 lainnya. Jika ada yang memberikan masukan atau saran atau sharing pengalaman, silakan klik di tombol komentar. Dan jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe videonya agar bisa terus berkembang. Sampai ketemu di video selanjutnya.